Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di channel Takalar Anime. Seperti biasanya, di sini kita akan membahas info update seputar anime dan donghua tentunya. Nah, kegiatan menonton anime merupakan kegiatan yang disukai banyak orang. Makanya beragam judul dan genre berkualitas siap menghibur kalian sesuai dengan suasana hati kalian tentunya. Nah, pada list kali ini, kalau mungkin hati kalian sedang berbunga-bunga karena kasmaran atau kalian sedang mencari bahan buat nangis, cocok banget nih untuk menonton atau menantikan list-list pada video kali ini. Ya, pada video kali ini kita akan membahas anime yang bergenre romantis nih guys. Nah, seperti namanya, anime romantis bakal menceritakan kisah percintaan yang mungkin bisa bikin kamu baper maksimal. Meskipun begitu, nggak semua dengan genre romantis itu cengeng guys. Ya mungkin jalan ceritanya seperti kisah asmaran remaja di sekolah hingga akhir cinta yang tak terduga yang mungkin bikin kalian mellow. Nah, pada video kali ini kita akan membahas 16 anime romantis yang terbaru akan rilis pada tahun 2022 ini guys, yang tentunya memiliki alur cerita yang menarik, unik, serta bisa buat kalian baper tentunya. Nah, tapi sebelum video dimulai, untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu lah guys. Dan jangan lupa juga dinyalakan loncengnya agar saya lebih semangat untuk membuat konten-konten menarik lainnya tentunya. Oke, supaya kita nggak nunggu lama, kita langsung aja ke videonya. Let's go. Yang pertama, Sono Biscuit Doll. Nah, saat masih kecil, Wakana Gojo dianggap aneh temannya karena anak laki-laki seperti dirinya menyukai boneka tradisional. Trauma akan hal itu, kini Wakana hanya bisa menghabiskan hari-harinya di sekolah sendirian. Bagi Wakana, orang-orang seperti Marin Kitagawa yang cantik dan populer adalah makhluk dunia lain yang sangat berbeda dengannya. Nah, pada suatu hari ketika ia berada di ruang klub kerajinan tangan untuk membuat pakaian boneka, Kitagawa memergokinya. Kitagawa yang ternyata hobi cosplay tiba-tiba memintanya membuat kostum uniknya. Nah, disinilah hubungan unik keduanya pun dimulai. Yang kedua, Kirakai Jousu no Takagi-san 3. Nah, di sini menceritakan tentang Nishikata, anak SMP yang sering dikerjain oleh Takagi-san, gadis yang duduk di sebelahnya. Meskipun menyadarinya, dia berteman sejak lama. Mereka saling mengenal luar dalam satu sama lain. Namun, Takagi lebih memahami semua hal tentang kepribadian Nishikata. Sedangkan Nishikata sama sekali tidak memahami dengan baik maksud tertentu yang dilakukan oleh Takagi. Nah, bersama dengan saling memahami itu, hubungan keduanya pun semakin dekat dan unik. Yang ketiga, Koroshi Ai, atau yang mungkin biasa kita sebut Love of Kill. Nah, anime ini memiliki alur cerita yang sangat menarik dan pertarungan yang sangat seru untuk disaksikan. Dengan banyaknya pembunuhan yang terjadi, karakter utama dalam anime ini menumbuhkan perasaan cinta di setiap adegannya. Nah, anime ini sih menceritakan tentang seorang pembunuh dan pemburu hadiah. Gadis cantik bernama Chateau merupakan seorang pemburu hadiah yang tugasnya membunuh target sesuai pesanan dari bos ataupun kliennya. Sedangkan Song merupakan seorang pembunuh terkenal yang hingga saat ini sedang dicari oleh banyak pihak. Nah, di sini mereka dipertemukan dalam sebuah misi dan mulai tertarik satu sama lainnya. Yang keempat, Kaguya-sama wa Kokurasetai Ultra Romantic. Nah, anime ini masih menceritakan kisah dari Miyuki Shirogane, sang ketua OSIS, dan Kaguya Shinomiya, sang wakil ketua OSIS. Mereka berdua memang merupakan pasangan yang sempurna. Pasalnya, Kaguya merupakan anak orang kaya, sedangkan Shirogane merupakan murid populer. Meskipun mereka berdua saling menyukai, tapi mempunyai harga diri yang tinggi. Nah, kisah cinta yang bisa dibilang munafik atau malu-malu untuk mengungkapkannya terlebih dahulu antara si cowok Miyuki dan si perempuan si Kaguya. Nah, siapa yang akan mengungkapkan perasaannya terlebih dahulu, ia akan kalah. Nah, untuk itu Miyuki dan Kaguya berusaha menutupi perasaan mereka meski sebenarnya mereka saling mencintai. Yang kelima, Rikegakoi ni Ochita no Dei Soimei Shite Mita. Nah, musim kedua dari seri anime ini masih melanjutkan pembuktian keilmiahan cinta dua orang ilmuwan yang kembali berlanjut. Nah, Ayano Himuro
dan Shinka Yukimura merupakan dua orang peneliti yang bekerja di laboratorium yang sama. Nah, suatu hari Himuro secara tidak terduga menyatakan cintanya kepada Yukimura. Awalnya Yukimura terlihat senang, namun pikirannya sebagai ilmuwan mau tidak mau membuatnya berpikir adalah bukti empiris yang menunjukkan bahwa mereka jatuh cinta. Nah, dari sinilah dimulailah penelitian Himuro dan Yukimura untuk membuktikan bahwa keduanya benar-benar jatuh cinta. Yang keenam, Heroine Tarumono. Nah, anime ini menceritakan Hiyori Suzumi yang meninggalkan kampung halamannya untuk terus mengejar hasratnya di bidang atletik. Nah, di sini dia mendaftar di SMA Sakura Gaoka Tokyo. Nah, kemudian dia mencari pekerjaan paruh waktu. Nah, di sini Hiyori akhirnya menjadi manajer magang untuk teman sekelasnya yaitu Yujiro Someya dan Aizo Shibasaki yang merupakan anggota dari grup idol Lip X Lip. Nah, ceritanya mengikuti perjuangan yang dihadapi Hiyori saat dia di sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, dan pekerjaannya mengatur semua hal yang berhubungan dengan grup idola Lip X Lip saat mereka tampil di atas panggung. Nah, di sini Hiyori harus pintar-pintar mengelola kesibukannya sebagai pelajar, anggota klub, dan mendukung Lip X Lip untuk bersinar di atas panggung. Yang ketujuh, Sore Demo Ayumu wa Yosete Kuru. Nah, tanpa sadar, siswa tahun pertama Ayumu Tanaka keluar dari klub kendo untuk bergabung dengan klub shogi yang ilegal. Nah, di sini Urushi Otome, presiden klub dan seorang master shogi, sangat bahagia karena akhirnya mendapatkan partner bermain. Nah, sebagai kakak kelas Ayumu, Urushi menawarkan diri sebagai mentor shoginya dan sebagai siswa panutannya. Nah, sering sekali entah bagaimana Urushi menemukan dirinya tersipu malu dengan wajah membatu dan hati yang jujur. Nah, di sini Ayumu tak masalah memanggil Urushi dengan kata lucu. Walaupun Ayumu menyukai Urushi, ia menahan diri untuk menyatakan perasaannya dan berjanji untuk mengalahkannya dalam shogi terlebih dahulu. Yang kedelapan, Fruit Basket Prelude. Nah, anime ini menceritakan karya omnibus dari seri Fruit Basket yang berfokus pada Kyoko dan Katsuya, serta penambahan adegan baru yang ditulis langsung oleh kreator aslinya yaitu Natsuki Takaya yang akan berpusat pada latar belakang orang tua Tohru, Kyoko dan Katsuya yang tidak diadaptasi dari seri 2019 sampai 2021. Anime ini juga akan menyertakan adegan baru yang ditulis khusus oleh pembuat filmnya yaitu Takaya yang menggambarkan peristiwa secara cerita anime televisinya. Yang kesembilan, Gotobun no Hanayome Movie. Nah, anime ini masih menceritakan tentang Futaro Uesugi yang merupakan siswa papan atas yang miskin dan antisosial. Nah, pada suatu hari dia mendapatkan pekerjaan mengajar keluarga kaya yang baru di kota, yaitu menjadi guru privat. Namun, calon siswa Futaro terungkap sebagai teman sekelas barunya, yaitu Itsuki, Nakano, dan saudara kembar 5 lainnya. Lima-limanya merupakan anak gadis cantik, namun mereka semua tidak menyukai belajar dan mendapatkan nilai buruk dalam akademik. Meskipun kesan pertama gadis-gadis itu buruk tentang Futaro, dia mencoba dengan serius untuk melakukan pekerjaannya. Disinilah dimulai tantangan tersendiri bagi Futaro untuk mengajari mereka serta menghadapi perasaan suka dari kelima saudara tersebut. Yang ke-10, Kakou no Linazuke. Nah, anime ini menceritakan tentang Nagi Umino, siswa SMA Megurogawa kelas 2 berumur 16 tahun yang saat lahir tertukar. Nah, pada saat malam itu ia diundang untuk makan malam dan bertemu dengan orang tua kandung aslinya. Nah, ketika mau ke tempat pertemuan, di perjalanan Nagi tak sengaja bertemu dengan anak yang bernama Erika Amano, gadis populer yang tiba-tiba memaksanya untuk menjadi pacar bohongannya agar dia tidak dijodohkan oleh orang tuanya. Namun, ketika Nagi bertemu dengan orang tua kandungnya, ia kaget ternyata ayah ibu kandungnya adalah orang tua yang membesarkan Erika. Nah, disinilah terjadi perjodohan yang unik serta hal-hal jenaka di dalamnya.
Yang ke-11, season kedua dari Kanojo Okarashimasu. Nah, anime ini sih masih menceritakan tentang Kazuya Kinoshita yang merupakan seorang mahasiswa berusia 20 tahun yang memiliki pacar yang luar biasa. Tapi tiba-tiba tanpa peringatan pacarnya tersebut memintanya putus dengannya, yang membuatnya benar-benar patah hati dan kesepian. Kemudian dia berusaha menenangkan rasa sakit yang ia rasakan. Kemudian ia menyewa pacar sewaan atau rentalan melalui aplikasi online. Nah, di sini pasangannya adalah Chizuru Mizuhara yang kecantikannya yang tidak tertandingi serta sikapnya yang lucu. Nah, karena itu Chizuru berhasil mendapatkan hati Kazuya. Namun setelah membaca pengalaman serupa yang dilakukan pelanggan lain dengan Chizuru, Kazuya percaya senyum hangat dan kepribadiannya yang peduli hanyalah sebatas pekerjaan saja. Di sini kita akan melihat akankah Kazuya mendapatkan seorang kekasih yang baru ataupun dia berpacaran dengan pacar rentalannya. Yang ke-12, season kedua dari Usaki-chan wa Asobitai. Nah, sebagai mahasiswa tahun awal, Sakura lumayan menikmati hari-harinya dengan bersantai. Walau tak memiliki teman, dia tetap dapat menikmati kesehariannya sebagai mahasiswa. Nah, pada musim semi tahun ajaran baru, Sakura bertemu dengan seorang yang dikenalnya saat sekolah. Dia adalah juniornya saat SMA, yaitu Usaki-chan. Nah, pada awalnya mereka tak begitu akrab. Mereka hanya sesekali bertegur sapa di kampus. Namun demikian, sebenarnya Usaki diam-diam terus mengamati Sakurai. Dia tak tahan melihat seniornya yang terus sendirian dan melakukan berbagai kegiatan tak berguna. Di sini Usaki heran dengan tingkah seniornya yang selalu sendirian di kampus saat waktu luang. Nah, untuk mengisi kesendiriannya, Sakurai melakukan berbagai aktivitas tak penting seperti bermain game, membuat boneka salju, bahkan tidur di kursi taman. Merasa kasihan dengan seniornya itu, Usaki memutuskan untuk terus menemani sang senpai agar dia tak kesendirian. Yang ke-13, season kedua dari Komi-san wa Chomyuso. Nah, musim kedua dari anime ini masih melanjutkan perjuangan Tadano untuk membantu Komi-san dalam berkomunikasi dan mendapatkan banyak teman kembali. Nah, Komi-san adalah gadis cantik dan mengagumkan yang membuat orang lain terpesona saat melihatnya. Nah, hampir seluruh siswa di sekolah melihat dirinya sebagai gadis cantik yang sulit didekati, bagaikan dewi mereka sendiri. Tapi di sini Tadano Hitohito mengetahui bahwa sebenarnya dia adalah gadis pendiam yang buruk dalam berkomunikasi dengan orang lain. Nah, setelah mengetahui fakta tersebut yang bisa kita lihat di season pertamanya, Tadano pun mencoba untuk membantu Komi dalam berkomunikasi dan mencari lebih banyak teman. Yang ke-14, Aharen-san wa Hakarenai. Di sini menceritakan tentang Reina Aharen, seorang siswa kecil dan imut dengan suara yang tenang. Namun dia cukup buruk dalam menentukan jarak dan ruang pribadi. Terkadang dia hanya beberapa inci dari wajah seseorang dan dia di lain waktu terlalu jauh. Nah, satu-satunya orang yang mencoba memahami kejenakaannya adalah Raido Matsuboshi yang duduk di sampingnya di dalam kelas yang sama. Nah, dia memiliki wajah yang mengancam, tetapi pada kenyataannya dia adalah anak yang baik dan imajinasi yang kadang-kadang bisa liar. Nah, di sini mengikuti pasangan aneh itu saat persahabatan aneh mereka mulai berkembang ketika Raido mengambil penghapus akhiran untuknya. Nah, di sini dia salah mengartikan sikapnya dan sekarang percaya bahwa mereka adalah teman baik. Menunjukkan bagaimana hal yang paling sederhana dapat terbukti menjadi tantangan yang paling rumit bagi mereka. Yang ke-15, Dead Life Season 4. Nah, pada season 4 kali ini, anime ini akan kembali mengisahkan roh baru atau lebih dikenal sebagai sebutan spirit. Sementara itu, Shido mengajak mereka berkencan dengan tujuan menyelesaikan masalah pribadi yang dimilikinya. Nah, roh ke-9 tersebut dikenal dengan nama Nia Honjo. Namun roh ke-9 tersebut juga dinyatakan sebagai roh kedua. Hal ini berkaitan dengan keberadaannya yang hadir ke bumi setelah roh pertama. Nah, dalam beberapa kasus, Nia pun seringkali merasa berkecil hati. Hal ini berkaitan dengan kemampuannya dalam mengetahui siapa saja yang akan ditemuinya. Bahkan ia pun dapat mengetahui tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan mereka
termasuk rasa benci atau bahkan kedengkian yang disembunyikan olehnya. Nah, setelah kehilangan rasa terhadap manusia, Nia pun mulai jatuh cinta dengan dunia 2D seperti kalian. Seperti halnya manga dan juga video games guys. Karena itulah ia pun mulai kembali berbaur dengan masyarakat sebagai seniman. Namun ia sendiri tetap mengasingkan diri, seperti bersembunyi di balik topeng atau bahkan berpura-pura sebagai NPC seperti yang ada di dalam game atau permainan. Yang terakhir atau yang ke-16, Doraemon. Bukan Digimon ya guys, tapi Doraemon. Nah, anime ini berpusat pada Nagumo, seorang pria yang meninggalkan rumahnya di Kyoto dan toko keluarganya ketika dia menjadi seorang musisi. Tapi setelah mendengar bahwa ayahnya telah dirawat di rumah sakit, dia kembali ke rumah untuk mengambil alih bisnis keluarganya. Namun saat dia pergi, seorang gadis muda bernama Itsuka mulai bekerja di tokonya. Nah, keberadaan orang tua Itsuka tidak diketahui dan dia tidak memiliki kerabat juga. Di sini Nagumo menemukan dirinya sebagai orang tua angkat Itsuka. Nah, Itsuka di sisi lain menyukai Nagumo karena meninggalkan keluarga untuk menjadi seorang musisi. Kemudian dia menyatakan bahwa dia yang akan mengambil alih toko suatu hari nanti, bukan Nagumo. Nah, itu dia guys, 16 anime romantis yang terbaru udah akan rilis pada tahun 2022 ini guys. Yang tentunya memiliki alur cerita yang menarik dan wajib lah untuk kalian nonton, apalagi kalian yang senang banget dengan anime yang bertemakan romantis tentunya. Nah, untuk pesan penting sih jangan sampai baper ya guys, apalagi nangis ataupun senyum-senyum sendiri. Nanti kalian dilihat orang lain dianggap gila lagi. Nah, dan untuk kalian yang memiliki rekomendasi untuk anime romantis yang terbaru pada tahun 2022 ini, bisa kalian lempar ke kolom komentar guys, supaya teman-teman kalian yang belum tahu dapat tahu juga tentunya. Tapi sebelum video kita akhiri, untuk kalian yang belum subscribe, di subscribe dulu lah guys. Dan jangan lupa juga dinyalakan loncengnya, agar kalian gak ketinggalan info update seputar anime dan donghua lainnya tentunya. Oke guys, untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Thank you for watching. Bye bye.